Halo Sobat Wiki, bertemu lagi dengan kita di program Top 5 News of the Week dengan saya Melia Istighfaro dan rekan saya. Dan saya Saranita Oktaviani. Seperti biasa kita akan menampilkan 5 berita terpopuler di minggu ini. Dan berita yang pertama datang dari mantan narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang telah keluar dari lapas Gunung Sindur pada Jumat pagi. Dan dia ini Mel telah bebas setelah 15 tahun mendekam di penjara. Pada detik-detik pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, beliau dikawal oleh 3 mobil dan juga 1 ambulan. Meski telah bebas, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT masih akan terus melakukan program deradikalisasi kepada Abu Bakar Ba'asyir. Berikut berita selengkapnya. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Rika Aprianti mengatakan, Ba'asyir akan bebas karena masa pidananya selama 15 tahun telah usai. Rika menuturkan dalam pembebasan Abu Bakar Ba'asyir, Ditjen Pemasyarakatan bekerjasama dengan BNPT dan Datasmen Khusus 88 Anti Teror. Abu Bakar Ba'asyir didampingi keluarga dan pengacara saat keluar dari depan pintu gerbang lapas. Ia tampak mengenakan jas warna putih dengan setelan peci putih. Selain itu, Ba'asyir juga mengenakan masker warna biru hitam. Pada detik-detik pembebasan itu, Abu Bakar Ba'asyir dikawal oleh 3 mobil dan 1 ambulans. Sejak keluar dari gerbang lapas, sejumlah aparat terlihat membawa senjata laras panjang mengawal rombongan mobil keluarga Abu Bakar Ba'asyir sampai ke jalan raya. Kini, Abu Bakar Ba'asyir resmi menjadi mantan narapidana terorisme setelah sebelumnya dipenjara selama 15 tahun di sel khusus Blok D tahanan teroris. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme masih akan menjalankan program deradikalisasi kepada mantan narapidana itu. Program deradikalisasi itu akan tetap dilakukan meski Abu Bakar Ba'asyir telah dibebaskan. Direktur Penegakan Hukum BNPT, Dirjen Polisi Edi Hartono mengatakan, langkah ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019. Menurut dia, program deradikalisasi memang kerap dilaksanakan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Adapun program deradikalisasi itu adalah tentang wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, hingga wawasan kewirausahaan yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh Abu Bakar Ba'asyir. Berita kedua datang dari Presiden Joko Widodo yang resmi menaikkan PP Kebiri Kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, keputusan Presiden ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang mendukung langkah Jokowi, namun banyak pula yang menganggap jika kebiri kimia tidaklah efektif. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan jika Presiden Joko Widodo berupaya memberikan kepastian hukum terhadap penindakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Presiden Jokowi menaikkan PP nomor 70 tahun 2020. PP tersebut merupakan peraturan turunan dari pasal 81A ayat 4 dan pasal 82A ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 2 ayat 1, PP tersebut mengatakan pelaku persetubuhan terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bisa dikenakan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan juga rehabilitasi. Sementara itu, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa pelaku perbuatan cabul terhadap anak yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dikenakan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan juga rehabilitasi. Kendati demikian, berdasarkan pasal 4, pelaku persetubuhan atau pencabulan yang masih berstatus anak tak dikenakan tindakan kebiri kimia dan juga pemasangan alat pendeteksi elektronik. Banyak yang mendukung langkah Presiden Jokowi, namun banyak pula yang mengatakan hukuman kebiri kimia tidaklah efektif. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan, PP tersebut merupakan kepastian hukum dalam penindakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang diberikan oleh Jokowi. Ia juga mengatakan jika PP tersebut dibuat sebagai tindak responsif pemerintah atas keresahan masyarakat soal tindak kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Dengan PP ini, pemerintah juga ingin anak-anak mendapat perlindungan yang ketat dari negara dalam hal ancaman kekerasan seksual.
Menurut Muldoko, PP nomor 70 tahun 2020 diterbitkan dengan mempertimbangkan sejumlah kejadian tindak kekerasan serupa di berbagai negara. Pada intinya, pemerintah ingin memberikan kepastian hukum melalui PP ini. Berita duka datang dari mantan personel Trio Macan Cha-Cha Sherly yang meninggal dunia pada Selasa 5 Januari 2021. Cha-Cha sebelumnya mengalami kecelakaan pada Senin malam di Jalan Tol Semarang-Solo. Sang adik Dimas Afi Amirilla mengatakan jika dirinya dan Cha-Cha Sherly sempat menghabiskan waktu bersama beberapa hari lalu. Sebelum meninggal dunia, Cha-Cha Sherly juga sempat memberikan pesan kepada Dimas untuk menjaga kedua orang tuanya. Cha-Cha mengalami kecelakaan di Jalan Tol Semarang-Solo kilometer 428 dan mengalami luka berat di bagian kepala. Mantan personel Trio Macan itu sempat dilarikan ke RSUD Ungaran hingga sehari setelahnya menghembuskan napas terakhir. Sang adik Dimas Afi Amirilla mengungkap pesan terakhir sang kakak sebelum meninggal. Dimas mengaku jika dirinya menghabiskan banyak waktu bersama Cha-Cha beberapa hari lalu. Ia mengungkapkan pesan kakaknya agar dirinya menjaga sang ayah dan ibunya. Pesan terakhir dari Cha-Cha itu benar-benar diingat Dimas sebelum kembali ke Jakarta pada Senin kemarin. Namun pada Senin sore, Dimas mendapatkan kabar bahwa Cha-Cha mengalami kecelakaan di Jalan Tol Solo Semarang oleh sang mama. Saat itu Cha-Cha yang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ungaran langsung disusul oleh sang ayah dan mamanya. Dimas sama sekali tidak mengira saudaranya begitu cepat meninggalkan keluarga. Ia merasa seperti belum percaya kalau kakaknya kini telah tiada. Diketahui Cha-Cha mengalami luka bagian kepala setelah menjadi korban kecelakaan beruntun. Dari situ, polisi menuturkan jika yang terjadi kepada Cha-Cha bukanlah kecelakaan beruntun, namun adanya faktor kelalaian. Supir Cha-Cha yang berinisial KU kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kasat Lantas Semarang AKP Muhammad Adiel Aristo menjelaskan, saat peristiwa itu penyanyi bernama asli Yuseli Agustevi itu menaiki sebuah mobil bersama supirnya. Ternyata sang supir menyetir melebihi batas kecepatan yang ditetapkan. Aristo menerangkan mobil HRVS 1180HW itu melaju sekitar 80 hingga 100 km per jam. Selain berkendara dengan kecepatan tinggi, sang sopir dinilai lalai lantaran tak mempertimbangkan kondisi saat itu. Ketika melintasi jalan tol tersebut, hujan deras tengah mengguyur. Media sosial Twitter dikagetkan dengan aktivitas politisi Gerindra Fadlizon. Akun Twitter Fadlizon pada Rabu malam kedapatan menyukai konten pornografi. Hal tersebut pun langsung membuat geger warga Twitter, bahkan beberapa akun terkenal di Twitter juga ikut menanggapi hal tersebut. Saat ini Fadlizon telah memberikan klarifikasi terkait hal ini. Media sosial Twitter digegerkan oleh aktivitas politisi Gerindra Fadlizon. Pada Rabu 6 Januari 2021 malam, akun Twitter Fadlizon kedapatan menyukai konten pornografi. Hal ini pun langsung menjadi perbincangan publik hingga disinggung oleh beberapa akun terkenal di Twitter. Banyak pengikut Fadlizon yang merasa kaget dan menuliskan kekecewaannya di salah satu tweet milik politisi tersebut. Namun, Fadlizon tak segan memblokir warganet yang sekiranya menyinggung aktivitas sosial medianya tersebut. Warganet menilai Fadlizon anti kritik. Politisi Partai Gerindra sekaligus anggota DPR RI Fadlizon angkat bicara soal akun Twitter pribadi miliknya yang kedapatan menyukai konten porno. Fadlizon menyebut ia tak pernah memberi like konten tak senonoh. Melalui cuitannya, Fadlizon juga menyebut jika akun Twitternya dikelola oleh 4 orang admin. Setelah kerusuhan besar yang terjadi di Amerika Serikat, akhirnya untuk pertama kali Presiden Donald Trump mengakui kekalahannya terhadap Joe Biden. Bahkan ia mengecam kerusuhan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Sebelumnya diberitakan para pendukung Donald Trump menyerbu gedung Capitol. Hal ini menyebabkan 4 orang tewas, juga 52 orang lainnya ditangkap. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku kalah dari Joe Biden. Ia bahkan mengecam pendukungnya yang menyerbu gedung Capitol.
Semua itu dia utarakan dalam video yang diunggah di Twitter sehari setelah seruan ke pendukungnya total menewaskan 5 orang. 4 orang pendukung sang presiden dan seorang polisi yang berjaga di Capitol tewas dalam kerusuhan yang terjadi pada Rabu 6 Januari 2021. Saat itu, Kongres Amerika Serikat bersiap untuk mengesahkan sertifikat Dewan Elektoral yang memenangkan kandidat Partai Demokrat yaitu Joe Biden. Masa yang lebih banyak jumlahnya itu langsung menerobos ke dalam gedung Capitol. Hal ini membuat para anggota Kongres diungsikan oleh pasukan keamanan. Trump mengunggah video di Twitter sekitar 12 jam setelah dibekukan Twitter karena dianggap menyulut kekerasan di Washington DC. Pada video itu, dia mengatakan akan memastikan transisi kekuasaan secara mulus dan teratur. Momen ini juga dipakai sebagai rekonsiliasi dan pemulihan. Presiden 74 tahun itu menyatakan tim legalnya sudah menggunakan semua koridor resmi demi menggugat hasil Pilpres Amerika Serikat 2020. Dilansir Sky News dan BBC pada Jumat 8 Januari 2021, Trump menuturkan 4 tahun menjadi Presiden Amerika Serikat adalah kehormatan seumur hidupnya. Meski begitu, kegetiran masih terasa dalam diri Trump ketika dia memberikan salam kepada para pendukungnya. Dia mengatakan memahami kekecewaan para pendukungnya. Kepada para pendukungnya, Trump mengatakan bahwa memahami kekecewaan mereka. Akan tetapi dia mengatakan juga bahwa ini merupakan perjalanan baru yang dimulai. Trump juga mengklaim bahwa sudah mengerahkan Garda Nasional untuk membantu kinerja penegak hukum memulihkan ketertiban di ibu kota. Tentu, klaimnya itu berbeda dengan laporan media AS yang mengulas bahwa sang presiden sempat tidak ingin memberantas kerusuhan. Tentu, klaimnya itu berbeda dengan laporan media AS yang mengulas bahwa sang presiden sempat tidak ingin memberantas kerusuhan. Justru yang berinisiatif menelpon adalah Wakil Presiden Mike Pence, meski yang bersangkutan tak mempunyai otoritas untuk mengerahkannya. Nah, itu tadi 5 berita terpopuler di minggu ini. Saya Saranita Oktaviani. Dan saya Melia Istighfaroh, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.